Baik, kita lanjut ke faedah hadisnya. Yang pertama, bahwa makna la ilaha illallah adalah kufur terhadap segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ya, contoh patung-patung, kuburan dan selainnya itu ya. Berarti harus dikufuri ya, sembahan selain Allah itu. Bahwa sekedar mengucapkan la ilaha illallah tanpa mengkufurinya itu tidaklah cukup ya. Artinya tidaklah mengharamkan darah dan harta seseorang ya, meskipun ia mengetahui makna, ya tahu dia makna la ilaha illallah ya, atau mengamalkannya, tapi dia tidak kufur pada sembahan selain Allah ya. Sehingga selama ia tidak menggabungkan sikap kufur terhadap segala sesuatu yang disembah selain Allah dengan pengucapan kalimat itu, ya berarti tidak seperti dalam hadisnya ya. Juga yang ketiga, siapa saja yang menyatakan ketauhidan kepada Allah dan komitmen kepada syariat-syariatnya secara zahir ya. Dia menyatakan la ilaha illallah, dia mengikrarkan dan juga dia menguatkan kalimatnya dan komitmen terhadap syariat-syariatnya. Yang zahir berarti dia mengerjakan perintah-perintahnya ya, atau menjalankan syariat-syariat itu ya. Menjalankan syariat ya, syariat dalam sholat atau dalam zakat misalnya ya, atau syariat-syariat yang biasanya juga berlaku pada hal tertentu ya, syariat dalam waris misalnya ya, syariat juga dalam misalnya jilbab ya. Maka dalam hal yang zahir itu ia wajib menahan diri darinya ya, dari orang yang menyatakan ketauhidan itu, yang komitmen akan syariat itu ya. Tahan ya gitu. Tahan sampai kapan? Sampai perkara-perkara itu diselisihi ya gitu. Ya, itu hal yang tampak jelas darinya ya. Sampai diselisihi, maka kita wajib ketika hal-hal itu dijaga ya, syariat itu dijaga, tidak boleh ikut ya untuk merampas atau mengambil nyawanya ya. Yang keempat, kewajiban untuk menahan diri ya, dari seorang kafir jika dia memeluk Islam. Jadi kalau dia mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah ya, syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya, maka tahan ya, kita jangan sampai kita mengambil harta dan jiwanya ya, meskipun dalam keadaan apa, perang ya, tidak boleh ya, dalam keadaan perang. Ya kalau ini ya, itu orang kafir yang memeluk agama Islam, artinya dia mu'alaf gitu.
malah tidak boleh diperangi gitu. Iya. Hmm. Apa? Ya itu kan nanti kalau dalam keadaan perang itu ada gonimah gitu ya. Kalau dalam keadaan perang ada gonimahnya. Gonimah itu boleh-boleh saja itu. Terus yang kelima ya. Seseorang kadang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mengkufuri segala sesuatu yang disembah selain Allah ya itu ya. Ada dia mengucapkan la ilaha illallah tapi dia masih ya sering gitu ya ke tawasul yang kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal tuh ya gitu. Nah itu masih suka ada yang seperti itu ya. Iya bertawasul tuh ya. Itu kalau niatnya untuk mendoakan ya berbeda ya berbeda dengan tawasul. Kalau tawasul kan ya kalau tawasul tidak jangan jadi perantara orang-orang yang mati itu ya. Ya, bertawasul itu kepada orang-orang solehnya itu yang masih hidup ya. Misalnya ada orang soleh yang masih hidup di sekitar kita misalnya kepada siapa gitu ya gitu. Seperti contoh para sahabat yang minta kepada Al-Abbas ya agar diturunkan hujan ya gitu. Ya, yang saat itu sedang musimnya kemarau gitu ya. Minta kepada Al-Abbas supaya nantinya berdoa kepada Allah diturunkan nanti hujan gitu. Itu ya. Itu boleh-boleh saja kalau kepada orang soleh yang masih hidup gitu ya. Tapi harus jelas kesolehannya juga itu ya gitu. Harus jelas solehannya. Nah itu bukan ketika minta itu ya pada orang yang mempercayai ya adanya hal-hal yang goib misalnya dia meyakini ya bahwa dia sudah punya kontrak dengan malaikat atau dia bisa bahasa semut ya kalau kita minta doa kepada itu ya sebenarnya ya orang yang kita pinta doanya saja itu dia bukan orang yang benar-benar kesolehannya gitu ya gitu. Minta ke orang yang soleh itu yang masih hidup berarti yang harus jelas kesolehannya yang mana gitu ya karena ya yang tahu hal yang gaib itu hanyalah Allah ya gitu. Dan Nabi Rasul juga tidak tahu hal yang gaib kecuali sudah dikasih tahu ya gitu. Illa man irtada bir rasul dan seterusnya ya. Jadi mengucapkan la ilaha illallah harus dengan menyertai mengofori segala sembahan selain Allah ya. Baik itu sembahan yang tampak zahir atau pada sembahan yang sudah mati ya. Maka dikufuri sembahan selain Allah ya. Kalaupun kita niat berdoa, kemudian juga kita niatnya ke sana, tuh ya silakan aja berdoa ya.
Ya berdoa itu kan juga ada tempat-tempat ijabah ya, di masjid juga kan tempat ijabah juga, atau di waktu-waktu ijabah juga kan di sepertiga malam ya, di waktu saat-saat mentoknya juga, saat-saat genting itu juga ada waktu ijabahnya juga ya, sehingga luas tuh ya. Makanya banyak sekali waktu-waktu ijabah itu, dan tak perlu orang itu ya menghususkan ya pergi ke makam anu itu ya itu enggak ya, karena banyak waktu ijabah itu ya gitu. Dalam Islam itu kan luas gitu ya gitu. Serta juga seseorang juga berdoa di masjid, di rumah gitu ya, selama itu bukan tempat-tempat yang terlarang ya. Jadi selama bukan tempat-tempat terlarang untuk berdoa ya, itu bisa jadi diijabah juga ya gitu. Maka kita minta ya, ataupun misalnya berdoa langsung kepada Allah tanpa perantara, itu juga bisa jadi diijabah kalau dia memang ada kesolehan pada dirinya ya. Ya, tapi nanti itu ada hadis tentang 3 orang ya. Tapi nantilah itu dijelaskan ya di uh, syarahnya ya. Karena dia punya amal soleh masing-masing, dengan tawasul amal soleh itu ya. Itu sebab dia diijabah doanya ya. Jadi sebab diijabah doanya. Terus yang keenam ya, bahwa hukum di dunia berdasarkan hal yang tampak atau zahir, sedangkan hukum di akhirat berdasarkan niat dan maksud ya gitu. Jadi kalau di dunia tidak bisa kita menghukumi secara dalamnya gitu ya gitu. Kita tidak tahu dia bohong atau enggak gitu ya, dia jujur atau enggak gitu. Sehingga ya kita hukumi zahirnya, oh dia sholat, dia zakat ya. Kemudian juga dia berjamaah dengan kita gitu ya. Berarti dia termasuk orang yang mukmin gitu ya gitu. Termasuk orang mukmin. Adapun kalau di akhirat ya itu urusan dengan Allah ya. Jadi hatinya itu urusan dengan Allah saja ya. Innahu alimun bidatis sudur. Yang ketujuh, keharaman harta dan darah seorang muslim kecuali dengan haknya ya. Ketika dia menjalankan konsekuensi dari la ilaha illallah itu, berarti dia haram harta dan darahnya ya. Tapi kalau dia justru melakukan pelanggaran-pelanggaran, nah maka di sini ya diputuskan dengan hak bagaimana syariat Islam ya. Syariat Islam telah mengatur itu semua ya, dengan tentunya juga banyak contoh bagaimana ada yang mengadukan ya bahwa dirinya itu sudah berzina itu ya. Berzina, kemudian ya Rasul tidaklah langsung menghukum juga ya gitu, karena belum jelas saksinya juga gitu ya. Barulah dia dihukum setelah jelas ini saksinya gitu ya. Terus bagaimana ya kronologinya gitu. Baru dia dihukum ya. Ya rajam sampai meninggal karena dia sudah menikah gitu ya gitu. Karena itulah itu ya
pelanggaran yang boleh-boleh saja sebenarnya ya, untuk diambil hukuman terhadapnya ya gitu. Adapun kalau dia orang yang taat tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka tentu kita hukumi dia adalah seorang mukmin yang dia tidak boleh diambil harta dan darahnya. Baik itu ya bab 5 ya. Nanti ini kita bakal masuk ke bab 6 nih ya. Insyaallah. Ini sambil saya cek. Nah, bab yang berikutnya nih ya. Ini lumayan ya. Bab 6 baru menyebutkan nanti contoh-contoh kesyirikan ya. Terus juga kalau misalnya ada yang butuh PDF-nya atau ringkasannya itu ada ya, sudah saya download ya di Google tuh ya, dan sudah ada PDF-nya itu ya. Kalau mau dikirim silahkan nanti ya. Mungkin itu saja dulu ya yang bisa saya sampaikan. Wallahu fikum wa afu minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa rabbana atina wa ma yasqal dawat wa afafu inna Tutup saja dengan doa ya. Kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika anta astaghfiruka. Alhamdulillah alamin. Walafu minkum walafu fikum. Aku qalbi hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.